teman-teman hebat, selamat datang kembali di pelajaran matematika yang seru. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Siap untuk belajar? Oke. Mari kita mengenal bangun datar. Matematika untuk kelas 1 sekolah dasar. Nah, kali ini kita akan mengenal bangun datar lebih dekat ya. Nah, hari ini kita akan mengenal bangun datar. Sudah tahu belum tentang bangun datar itu apa? Nah, jadi kali ini kakak akan menjelaskan tentang bangun datar. Bangun datar itu adalah bentuknya datar seperti gambar di kertas. Jadi kesimpulannya bangun datar adalah bentuknya dua dimensi yang mempunyai permukaan datar dan tidak memiliki ruang. Oke? Ya, di sini kakak ada gambar bola dan juga lingkaran. Coba tebak mana yang bangun datar? Ya, betul. Bangun datar itu adalah gambar lingkaran. Jadi bukan bola ya, teman-teman. Ya, kenapa bukan bola? Karena bola itu memiliki ruang, sedangkan lingkaran itu hanya berbentuk lingkaran dan dua dimensi. Di sini jelas? Oke, selanjutnya. Ya, di sini ada ciri bangun datar. Yang pertama tentunya ada mempunyai sisi dan yang kedua mempunyai sudut. Ya, di sini kita masuk ke macam-macam bangun datar. Ya, gambar pertama itu ada gambar apa? Ya, betul, persegi. Dan kayak yang kedua itu ada persegi panjang, dan ketiga itu ada segitiga, dan keempat itu ada lingkaran. Ya, penjelasan dari persegi itu mempunyai 4 sisi dan mempunyai 4 sudut. Ya, di sini ada keterangannya. Ini ada sisi dan ada sudut. Ya, jadi kita bisa menemukan bangun datar berbentuk persegi dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Contohnya ada di ruang kelas. Ya, biasanya kita di ruang kelas tentunya memiliki papan tulis dan juga buku, terus ada jendela. Oke. Jadi kita akan menggambar bangun persegi. Ya, gini caranya ya teman-teman. Kita tarik garis lurus ke samping, lalu kita tarik garis lurus ke bawah, dan tentunya kita tarik garis lurus ke samping lagi, kemudian tarik garis lurus ke atas dengan panjang semua sama, dengan 4 sisi yang sama. Oke, teman-teman? Ya, slide berikutnya kita akan membahas tentang persegi panjang. Ya, di sini persegi panjang itu sama seperti persegi ya, tetapi ini berbeda. Ya, jadi persegi panjang itu memiliki 4 sisi dan 4 sudut, sama seperti persegi. Tetapi di sini persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Ya, contohnya sisi yang atas tentunya sama dengan sisi yang bawah. Begitu pula dengan sisi yang samping, sama seperti sisi yang sebelah kanan. Ya, itulah persegi panjang. Ya, kita akan menemui contoh sehari-hari di rumah. Tentunya ada apa? Ya, betul sekali. Ada pintu. Terus ada apa lagi? Ya, ada remote TV ataupun remote AC ya. Terus ada apa lagi? Ya, alat pembayaran yang sah berupa uang kertas itu
Itu bentuknya semua persegi panjang ya teman-teman. Ya, kita akan menggambar persegi panjang, tentunya seperti tadi ya, seperti persegi. Kita gambar ke tarik garis lurus ke samping, terus yang ke bawah itu lebih pendek lagi, dan yang ke samping itu sama seperti yang garis atasnya ya. Dan yang garis dari bawah ke atas itu sama seperti garis seperti sisi sebelah kanan ya. Contohnya seperti gambar berikut ini ya. Di slide berikut ini kita akan membahas tentang segitiga ya. Segitiga itu memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Contohnya ada di gambar ini ya, sisi ini, dan ini. Terus sudut, masing-masing sudut itu ada 3. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bentuk segitiga itu ada apa aja? Ya, ada bentuk gambar rambu-rambu, ada gambar, ya betul sekali, ada gambar penggaris yang berbentuk segitiga. Ya, ada gantungan baju. Terus ada potongan pizza ya, berbentuk segitiga. Dan juga ya betul sekali, potongan semangka. Ya, ini adalah gambar segitiga. Gimana caranya menggambar segitiga? Tentunya mudah sekali ya teman-teman. Ya, contohnya seperti kayak gini. Selamat mencoba. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran. Ya, lingkaran itu hanya memiliki satu sisi, tetapi dia tidak memiliki sudut. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan bentuk lingkaran seperti, ya betul sekali, jam dinding, terus uang koin, terus ya kancing baju, dan bentuk hula hoop. Ya, contoh gambar lingkaran ya. Jadi teman-teman kalau mau membuat lingkaran itu mudah sekali. Kalian tinggal ambil uang koin ya, tempelkan ke kertas, terus lingkari dengan pensil atau pulpen dengan alat tulis lainnya. Ya, nanti akan jadi seperti lingkaran. Selamat mencoba. Ya, slide berikutnya kita akan menyusun dan mengurai bangun datar. Mari kita coba. Ayo kita mulai sekarang. Ya, dapatkah kalian melihat bentuk segitiga di gambar ini? Ya, betul sekali, ada 2 segitiga ya. Yang pertama ada di pojok ini, dan yang kedua ada di pojok samping atas. Selain segitiga, bentuk apa lagi yang bisa kalian lihat? Ya, kita juga bisa lihat bentuk persegi panjang. Ya, jadi di bentuk kali ini dibangun datar tersebut dapat kita urai menjadi beberapa bentuk sederhana. Tadi ada apa? 2 segitiga, ada 1 persegi panjang. Ya, selanjutnya kita akan menyusun bangun datar. Bagaimana caranya? Ayo kita coba. Sebaliknya, dari mengurai kita dapat menyusun atau menggabungkan beberapa bangun datar menjadi sebuah bangun datar baru.
Nah, di sini ada bentuk segitiga. Coba susun dari dua segitiga tersebut. Ayo, akan menjadi bangun datar seperti apa? Ya, jadi bentuk yang dihasilkan akan seperti ini. Contoh yang pertama dan contoh gambar yang kedua. Oke, teman-teman? Ya, satu kali lagi kita ada bentuk persegi satu dan ada gambar segitiga 4. Bentuk apakah yang akan dapat kita susun dari bangun datar berikut? Bentuk yang dapat dihasilkan dapat bermacam-macam. Contohnya gambar 1, terus gambar 2, gambar 3. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah kita belajar tentang bangun datar, bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, dan kita bagaimana menggabungkan dan mengurai. Ya, mari kita latihan secara mandiri. Contohnya seperti gambar berikut. Coba gambarlah sebuah rumah, istana, atau kastil dengan menyusun bangun datar seperti segitiga, persegi, persegi panjang, atau lingkaran. Oke teman-teman? Selamat mencoba! Selain persegi, segitiga, dan lingkaran, masih banyak jenis bangun datar lainnya. Kita akan bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Dadah!